kebenaran akan memberi kesaksian tentang Daku. Dan kamu pun harus memberi kesaksian pula, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum saya memulai khotbah saya pada hari ini, saya akan menceritakan satu cerita yang menurut saya sangat bagus dan ada korelasinya dengan bacaan-bacaan juga peristiwa yang terjadi saat ini. Ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil yang harus berjalan melewati jalan yang gelap pada malam hari. Sebagai seorang anak tentu ia merasa takut, juga khawatir. Jalan itu tetap gelap, pohon-pohon tetap menakutkan buat seorang anak kecil ini, dan bayang-bayangan tetap ada. Namun ketika ayahnya datang dan menggandeng tangannya,
anak itu menjadi percaya diri, menjadi lebih tenang dan penuh damai dalam hatinya. Tentu bukan karena keadaan itu berubah, tetapi karena ia tahu bahwa ia tidak berjalan sendirian. Tentu bukan karena gelap pada malam hari itu berubah, pohon-pohon yang tetap menakutkan itu berubah. Tidak, tapi karena ia tahu bahwa ia tidak berjalan sendirian. Ada orang tua yang mendampingi dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah sederhana ini tentu membantu kita untuk memahami sabda Tuhan pada hari ini. Kalau kita melihat bacaan pertama pada hari ini, seorang nabi besar yang bernama Yeremia sedang mengalami masa yang sulit. Ya. Ia difitnah, ditolak, bahkan yang lebih menyakitkan adalah sahabat-sahabatnya menunggu saat-saat ia jatuh. Ya. Jadi kalau misalkan ada umat datang kepada saya, Romo, saya kok seperti ini, sahabat saya seperti ini, gak usah khawatir. Ya. Nabi pun mengalami hal yang sama. Ya. Kalau kita membaca Mazmur pasal 49, nyanyian ratapan kesedihan seorang Raja Daud, ketika dia mengalami kesedihan, dia bahkan mengatakan, teman satu meja makan itu pun dapat mengkhianati kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya? Di tengah semua ini, ia tetap berkata, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah perkasa. Yeremia tentu pada saat itu, ketika mengatakan itu, tidak kehilangan masalahnya. Masalahnya tetap ada. Orang-orang yang memfitnah atau menolak, bahkan sahabat-sahabat yang menunggu saat ia jatuh, tetap ada. Namun Nabi Yeremia menemukan kekuatan karena ia tahu Tuhan berjalan bersamanya. Saudara-saudari, kalau kita juga melihat Injil pada hari ini, Yesus sampai 3 kali berkata, jangan takut. Ya. Jangan takut. Tentu kita sebagai orang yang awam dengan Injil atau sabda pada hari ini, atau mungkin baru pertama kali mendengar sabda ini, bertanya, kenapa Yesus berkata jangan takut? Jawabannya adalah karena Yesus tahu bahwa para muridnya kedepannya akan menghadapi tantangan, penolakan, bahkan penganiayaan. Namun ia mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan, pribadi yang telah dipilih oleh Tuhan, mereka para murid Yesus yang dengan sukarela atau dengan hati yang bebas mengikuti Yesus, Yesus berkata, engkau sangat berharga. Engkau adalah anak-anak manusia. Engkau adalah berharga di mata Allah. Bahkan Yesus menggunakan perbandingan yang begitu indah. Dia mengatakan, seekor burung pipit pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa diketahui oleh Bapa. Dan yang lebih menggetarkan hati kita adalah Yesus berkata, rambut di kepala kita pun dihitung oleh Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kembali hidup kita pada hari ini, tentu sabda yang baru saja kita dengar pada hari ini sangat relevan untuk kita sejenak merenungkannya. Relevan bagi gereja pada zaman ini.
Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin sekular. Iman sering dianggap sebagai urusan pribadi. Ketika kita mengatakan nama Yesus, sebisa mungkin jangan pernah mengatakannya di depan umum. Tidak sedikit orang menjauh dari gereja atau merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita tentu sebagai anak-anak Allah, lewat baptisan yang kita terima, kita bisa saja tergoda untuk hanya bertahan, menutup diri, dan sibuk mengurus kehidupan kita sendiri. Ya. Percaya atau tidak, saya pun sebagai pastor kadang tergoda. Ya. Saya pernah waktu itu buru-buru dari satu gereja ke gereja lain, naik tram, ya enggak metro. Ya, saya dari Urbanus Kerk di Duivendrecht ke Amsterdam. Saya buru-buru dengan pakai jaket seadanya, pakai ransel, lalu naik tram karena waktunya singkat. Saya harus ke Basilika Saint Nikolaus, dan saya nggak sadar kalau polar saya ini masih ada di sini. Ya, orang lain pada melihat saya. Saya pikir, oh baguslah kalau orang melihat saya, senang, bahagia. Tapi setelah sampai di stasiun Amsterdam Central, saya baru sadar, oh saya masih pakai kolar ini. Langsung saya buru-buru menutupnya, tergoda untuk menyembunyikan identitas saya sebisa mungkin. Dan hari berikutnya saya pergi, ada pertemuan di Den Bosch. Saya turun dari kereta, lalu saya melihat beberapa pater Fransiskan dengan baju yang sederhana, berjalan dengan bangga. Dia memamerkan baju kebesarannya yang begitu sederhana, pakai sandal jepit, jalan dengan penuh kewibawaan. Ya. Bahkan di tengah diskusinya saya sedikit nguping, mereka bicara soal hal-hal yang berbau kerohanian. Disitulah wajah saya tertampar sebagai seorang pastor. Ya. Karena saya takut untuk menyampaikan atau mempertahankan identitas saya sebagai seorang anak-anak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Tuhan kita tidak memanggil kita untuk bersembunyi. Ia berkata, apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, ya ini bukan kata-kata saya, kata-kata Yesus, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, wartakanlah di atas atap. Itulah panggilan kita semua. Gereja tidak dipanggil hanya untuk membuka pintunya, tetapi juga untuk keluar menjumpai mereka yang jauh, menghibur yang terluka, menguatkan yang lemah, dan membawa harapan bagi sesama. Karena itu saudara-saudara, pesannya pada hari ini jelas, jangan takut menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Ya, di tengah masyarakat yang semakin jauh dari Allah. Jangan takut menunjukkan belas kasih Tuhan. Ya, jangan takut menunjukkan kejujuran. Jangan takut mengampuni. Jangan takut berbelas kasih kepada sesama. Dunia saat ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara, tetapi terutama orang-orang yang mampu menghidupi Injil dalam keseharian. Mungkin kita bisa mewartakan kasih Kristus dengan tersenyum. Ya, menarik kata tersenyum ini harus saya garis bawahi. Ya, ensiklik pertama Paus Fransiskus itu adalah Evangelii Gaudium. Tahun 2013 kalau saya nggak salah, dia menerbitkan satu ensiklik dengan kata-kata atau mungkin kalimat pengantarnya, dia merasa prihatin
dengan orang-orang atau kita orang-orang Katolik. Paus Fransiskus mengatakan kalau Bapak Ibu nggak percaya, dalam ensiklik Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, dia mengatakan orang-orang Katolik kalau keluar dari gereja, pintu gereja itu seperti orang baru pulang dari apa? Dari pemakaman. Ya, wajahnya sedih, nunduk itu. Oleh karena itu Paus Fransiskus juga mengingatkan, keluarlah dari pintu gereja dengan wajah yang sukacita, penuh harapan, ya, penuh kasih. Ya, itu harapan Yesus pada hari ini. Jangan takut mewartakan kasih Kristus, jangan takut mewartakan kebaikan Allah ke tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudari, sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pembaptisan adik kita, yaitu Bram. Ini bukan hanya sukacita bagi Bram juga keluarga, tetapi juga bagi seluruh gereja. Dan melalui sakramen baptis ini, Bram akan menjadi anak Allah dan anggota gereja, sebuah gereja yang dipanggil bukan untuk hidup dalam ketakutan, melainkan untuk menjadi gereja yang misioner, yang berani mewartakan Kristus lewat hidup kita. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, terutama orang tua juga wali baptis Bram, untuk tidak hanya menjadi saksi upacara pembaptisan ini, tetapi juga menjadi saksi iman dalam hidup sehari-hari. Pesan saya sebagai pastor adalah, karena saya nggak punya anak ya, dampingilah Bram ini agar ia dapat bertumbuh, mengenal Kristus, mencintai gerejanya, dan kelak berani menjadi saksi Injil di tengah-tengah masyarakat. Mari kita berdoa agar Roh Kudus memenuhi hati saudara kita dan juga hati kita semua. Semoga kita semakin percaya bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kita, dan karena itu kita tidak perlu takut menjadi anak-anak Allah, membawa terang, harapan dan kasih-Nya kepada masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mewartakan iman, kepercayaan kita dengan berdoa bersama, aku percaya. Mari kita doakan bersama, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari Dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.